Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 42 halaman 257 sampai halaman 260. Baik, langsung saja. Bismillah. Misalnya kamu memiliki kain panjang yang ingin dibuat menjadi jubah atau penutup kepala, akal membawamu kepada penjahit. Sampai saat itu, akal masih berguna karena ia membawa kain itu ke penjahit. Sekarang, ketika kain itu sudah berada di tangan penjahit, saatnya kamu membuang jauh-jauh akalmu itu, dan kamu harus memasrahkan diri sepenuhnya pada si penjahit. Begitu pula akal akan sangat berguna bagi orang yang sedang sakit, karena akal yang membawanya ke dokter. Ketika orang itu sudah berada di tangan dokter, maka akal tidak dibutuhkan lagi. Orang sakit itu harus memasrahkan dirinya pada nasihat-nasihat dokter. Oke, di pembahasan kali ini kita membahas tentang tata cara menggunakan akal menurut Maulana Rumi. Jadi bagi Rumi itu akal dan hati sama-sama penting, asalkan kita tahu kapan harus menggunakan keduanya. Jadi kita menggunakan keduanya itu sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan waktunya masing-masing. Kapan kita menggunakan akal? Jadi akal itu digunakan pada saat kita berurusan dengan hal-hal yang berkaitan pada perhitungan, pada rasio, dan pada indera, hal-hal yang berkaitan tentang indera manusia, tentang rasio, tentang perhitungan, itu semua akal digunakan. Sebagaimana contoh yang sudah disampaikan bahwa saat kita ingin membuat jubah, jadi akal membawamu kepada penjahit. Yang mengantarkan kita pada penjahit itu adalah akal kita. Artinya di mana letak toko penjahitnya, kemudian kita ke sana menggunakan apa, kemudian berapa harus kita bayar, itu semua menggunakan akal. Di mana dalam akal itu sudah ada perhitungan. Karena kan toko penjahit banyak, tapi kenapa yang kita pilih adalah dia? Nah, itu adalah perhitungan. Kenapa kita milih dia? Karena dia lebih bagus dan lebih murah. Nah, itu semua adalah perhitungan akal. Kemudian ketika kain itu sudah di tangan penjahit, itulah di saat kita menggunakan hati. Kita mulai pasrah, kita mulai yakin kepada penjahit itu, kita percaya bahwa nanti kainnya akan dijadikan jubah yang sangat bagus sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga dengan sakit, akal mengantarkan kita untuk bisa menuju pada dokter. Nah, setelah kita berjumpa dengan dia, kemudian hati yang main, artinya kita mendengarkan saja, kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh dokter itu dapat mengantarkan kita pada kesembuhan. Sebagaimana ilustrasi gambar ini, jadi bagi seseorang yang ingin terbang, katakanlah seorang yang ingin menuju pada langit. Jadi yang mengantarkan manusia ini pada titik akhir perjalanannya itu dia menggunakan akal. Tapi ketika dia benar-benar ingin terbang, maka dia harus menggunakan hatinya. Kenapa? Karena akal tidak akan mampu untuk bisa menjangkau bagaimana caranya aku bisa jalan ke sini. Nah, yang mampu menjangkau itu adalah kepercayaan dan keyakinan. Sudah, yang penting jalan saja, aku yakin aku bisa melampaui ini. Begitu juga dengan pertanian misalkan. Akal mengantarkan kita untuk memilih bibitnya, kemudian memilih obatnya, kemudian berinteraksi dengan petaninya. Nah, ketika bibit itu sudah ditanam, maka selanjutnya kita akan percaya, kita yakin pada Allah Ta'ala bahwa dia akan menumbuhkannya. Karena kemampuan akal kita sebatas itu. Akal kita tidak bisa
untuk memikirkan bagaimana caranya biji benih yang sekecil itu kemudian bisa menjadi tumbuhan yang lebih tinggi daripada kita. Nah, akal kita sama sekali tidak mampu untuk mengakses ke sana karena itu adalah kuasanya Allah Ta'ala. Nah, begitu juga dengan perjalanan spiritual. Jadi akal kita itu difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi tugas akal kita adalah kita mencari guru atau kita mendengarkan nasihat-nasihat guru. Kita kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Setelah itu dalam proses perjalanannya untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Kanjeng Nabi, kita menggunakan hati atau menggunakan perasaan. Jadi antara akal dan hati keduanya sama-sama penting. Manusia dititipi dua alat super canggih yang ada dalam dirinya. Pertama akal, kedua hati. Dalam dunia rasio, perhitungan, fisik, materi, memori, dan indera, di sanalah akal sangat dibutuhkan. Tapi dalam dunia keyakinan, perasaan, kepercayaan, dan intuisi, hati adalah pemeran utamanya. Manusia seimbang adalah ia yang mampu menggunakan keduanya sesuai dengan porsi dan waktunya. Dan cinta bisa masuk melalui keduanya selama ia terbebas dari belenggu bisikan setan yang mengotori. Maksudnya adalah akal sehat dan hati yang sehat. Kalau akal sudah dikotori oleh bisikan-bisikan setan, hati sudah dikotori oleh bisikan-bisikan setan, maka sampai kapanpun cinta yang sejati tidak akan bisa masuk. Akal sehat itu seperti apa? Yakni akal yang digunakan ala kadarnya. Karena saat ini banyak manusia yang menggunakan porsi akalnya lebih besar, lebih tinggi daripada porsi hatinya. Karena kalau misalkan kita menggunakan akal lebih besar, maka jatuhnya nanti adalah perasaan yang mengarahkan pada kegelisahan. Artinya saya harus mendapatkan ini, saya harus memenuhi ini. Kalau saya tidak memenuhi ini, maka nanti jadinya seperti ini. Artinya penuh dengan perhitungan. Efeknya nanti adalah kita bisa menyerang atau menyinggung orang lain. Tapi kalau kita menggunakan hati, maka nanti kita lebih bisa bersifat simpati dan empati. Dengan akal sehat seperti itulah, maka cinta bisa masuk dalam diri kita. Halaman selanjutnya, izinkan saya membacakan sebuah kisah, yakni kisah sepasang sandal seorang budak yang terjadi di zaman Kanjeng Nabi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang kafir yang memiliki budak muslim yang merupakan makhluk sejati. Suatu saat sang majikan menyuruhnya, "Ambilkan aku gayung, aku mau pergi ke tempat pemandian," kata majikan. Di tengah perjalanan, mereka melihat Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan sholat di dalam masjid bersama para sahabat. Budak itu berkata kepada majikannya, "Wahai tuanku, demi Allah, tolong peganglah gayung ini sebentar, karena aku hendak melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku akan kembali melayanimu." Setelah masuk masjid, budak itu pun langsung sholat. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya keluar dari masjid. Tetapi budak itu tetap berada di dalam masjid. Sementara majikannya menunggu hingga dini hari. Ia lalu berteriak, "Budak, keluarlah." Budak itu menjawab, "Mereka tidak mau meninggalkanku," kata si budak. Sang majikan kehilangan kesabarannya. Ia kemudian masuk ke dalam masjid untuk melihat siapa yang tidak mengizinkan budaknya keluar dari masjid. Di dalam masjid dia hanya melihat sepasang sepatu dan satu bayangan manusia. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Ia kemudian berkata, "Siapa yang tidak membiarkanmu keluar kepadaku?"
Budak itu menjawab, "Dia yang membiarkanmu masuk, yang tidak bisa Anda lihat," kata si budak. Kisah ini menjelaskan manusia selalu rindu untuk melihat sesuatu yang belum pernah dilihat, didengar, dan dia mengerti. Ia akan terus mencarinya siang dan malam. Aku adalah hamba bagi dia yang tidak bisa aku lihat. Manusia akan bosan pada sesuatu yang sudah pernah dilihat dan dipahami. Itulah yang kemudian membuat manusia pergi meninggalkan sesuatu itu. Para filsuf menyangkal hal ini dengan berkata, seseorang tidak mungkin bosan dengan sesuatu yang dilihatnya. Sementara para teologi Sunni berkata, hal itu akan terjadi jika Allah hanya menampakkan diri dalam satu warna saja, tapi kenyataannya Dia menampakkan dirinya dalam ratusan warna setiap saat. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi yang pertama, di saat kita merasakan kehadiran Nabi dalam hati kita, maka tinggalkanlah segala aktivitas karena itu adalah tanda bahwa Dia sedang menyapamu. Kadang-kadang sering saat kita sedang beraktivitas, apakah itu sedang belajar atau sedang ngobrol dengan teman atau sedang nyetir sepeda dan sebagainya, tiba-tiba hati kita ini merasa sangat tenang sekali. Hati kita merasa rindu dengan Kanjeng Nabi, rindu dengan seseorang. Nah, maka saat perasaan itu muncul, maka kita harus meninggalkan segala aktivitas. Kita duduk berdiam, kemudian kita rasakan kehadiran Kanjeng Nabi. Karena pada saat itu berarti Dia sedang menyapa kita. Sama seperti kisah budak tadi. Karena cintanya yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi, ketika dia melihat beliau sedang sholat dalam masjid, kemudian budak ini meninggalkan segala kewajibannya, dia kemudian sholat bersama Kanjeng Nabi di dalam masjid. Yang kedua, tidak melayani sesama adalah sebuah dosa, tapi dosa itu tidak seberapa dibanding saat kau meninggalkan Tuhanmu. Jadi ketika majikan tadi itu berteriak, keluarlah. Kemudian budak menjawab, mereka tidak mau pergi dariku sehingga aku tidak bisa keluar. Nah, kemudian majikan marah, masuk ke masjid. Ternyata di masjid tidak ada siapa-siapa. Lalu tanya si majikan, siapa tadi yang tidak mengizinkan kamu keluar? Budak menjawab, dia yang tidak bisa kamu lihat dan dia yang barusan mempersilahkan kamu masuk. Artinya siapa? Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Ketika budak tadi ada di dalam masjid, dia merasakan kehadiran Tuhan. Padahal di waktu yang bersamaan, budak ini punya kewajiban untuk melayani majikannya. Akhirnya budak ini memilih, tidak apa-apa aku tidak melayani majikan, asalkan aku tetap bersama Tuhanku. Maka dari kisah ini kita ambil hikmah bahwasanya dosa meninggalkan Tuhan itu lebih tinggi daripada dosa tidak melayani sesama. Bahkan kalau bisa kita merasakan kehadiran Tuhan pada saat kita sedang melayani sesama, itu jauh lebih baik lagi. Yang ketiga, yang terakhir, kita adalah hamba dari Dia yang memiliki sejuta warna dan Dia yang tidak memiliki warna sama sekali. Allah Ta'ala itu maha kuasa, maha besar. Dia memiliki sejuta warna dan di waktu yang bersamaan Dia tidak memiliki warna sama sekali. Sehingga mata kita, kemampuan mata kita tidak bisa menangkap pancaran cahayanya. Nah, tapi itu bukan karena Dia tidak mau untuk menampakkan, tapi itu karena Dia kasihan. Kalau Dia menampakkan cahayanya sedikit saja, maka kita manusia akan mati, akan lebur, tidak akan kuat. Maka Allah demi kasihannya pada hambanya, Dia tidak menampakkan dirinya. Tapi hati kita diberi kemampuan untuk bisa merasakan kehadirannya. Hati bukan akal. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambahkan kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.